Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai alur penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sebelum menjelaskan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Evita Nur Azizah dengan NPM 2021010241. Saya merupakan salah satu mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, jurusan Hukum Keluarga Islam semester 5. Baiklah, mari kita mulai. Yang pertama, apa itu sengketa tata usaha negara? Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sengketa tata usaha negara ini diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan mengajukan gugatan tertulis yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau apa tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi. Yang kedua, alur penyelesaian sengketa tata usaha negara. Penyelesaian sengketa tata usaha negara mempunyai dua cara. Yang pertama, upaya administratif, dan yang kedua, gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai upaya administratif. Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh orang atau badan hukum perdata apabila tidak puas terhadap suatu KTUN. Upaya administratif mempunyai dua prosedur. Yang pertama, keberatan. Keberatan ditujukan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan KTUN semula. Penyelesaian sengketa tata usaha negara yang dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Yang kedua, banding administratif. Pengajuan surat banding administratif ditujukan kepada atasan, pejabat, atau instansi lain yang berwenang memeriksa ulang KTUN yang disengketakan. Penyelesaian sengketa tata usaha negara yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prosedur keberatan. Keberatan diajukan secara tertulis kepada pihak yang mengeluarkan keputusan tersebut. Diajukan maksimal 21 hari semenjak putusan dikeluarkan. Pejabat atau badan TUN menyelesaikan maksimal 10 hari. Apabila dikabulkan, maka pejabat harus membuat putusan baru dan menghapus putusan lama. Banding administratif diajukan kepada atasan pejabat yang mengeluarkan putusan tersebut secara tertulis, maksimal 10 hari setelah putusan keberatan diterima pemohon, maksimal 10 hari menyelesaikan upaya banding administratif. Apabila dikabulkan, harus membuat putusan baru dan menghapus putusan yang lama. PTUN diselesaikan melalui jalur pengadilan. Berbeda dengan prosedur di PTUN, prosedur banding administratif dan prosedur keberatan dilakukan dengan penilaian yang lengkap, baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan instansi yang mengutus. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya KTUN, dapat dilihat apakah suatu KTUN dimungkinkan untuk ditempuh upaya administratif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alur penyelesaian tata usaha negara melalui pengadilan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Jadi, apabila upaya administratif itu gagal dilakukan, maka pemohon dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang dimulai dari tahapan pertama, yaitu pengajuan gugatan
Pengajuan gugatan dapat dilakukan maksimal 90 hari setelah suatu keputusan yang itu dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang diajukan secara tertulis, kemudian disampaikan kompetensi relatifnya di mana pihak tergugat itu berada setelah permohonan pengajuan gugatan itu dilakukan, maka penggugat harus membayar uang muka kepada Pancasila. Jika penggugat ini merupakan orang yang tidak mampu, maka ia dapat berperkara secara cuma-cuma atau bisa juga disebut prodeo. Membayar biaya perkara, maka perkara tersebut akan dicatat oleh panitia pengadilan ke dalam daftar perkara yang kemudian ketua pengadilan tata usaha negara itu nantinya dalam jangka waktu 30 hari harus sudah menentukan jadwal sidang tepat waktu dan memerintahkan memanggil pihak penggugat dan tergugat. Nah, setelah gugatan diajukan, maka selanjutnya adalah prosedur bisnis atau bisa disebut juga dengan rapat permusyawaratan yang dilakukan oleh ketua pengadilan. Tujuannya adalah untuk memeriksa apakah semua gugatannya yang diajukan memenuhi kriteria yang ditentukan dalam pasal 62 Undang-Undang Tata Usaha Negara atau tidak, sehingga dengan gugatan yang diajukan itu tidak memenuhi persyaratan, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan tidak berdasarkan tersebut tidak diterima atau tidak berdasarkan, maka penggugat dapat mengajukan suatu perlawanan yang dilakukan maksimal 14 hari kerja setelah diajukan perlawanan, maka majelis hakim melakukan suatu pemeriksaan secara singkat di mana dapat berupa ditolak ataupun dapat dibenarkan. Jika perlawanan tersebut ditolak, maka tidak ada upaya hukum selanjutnya. Namun jika upaya perlawanan tersebut dibenarkan, maka langsung dapat masuk ke acara pemeriksaan. Sebelum masuk ke acara pemeriksaan, maka hakim wajib melakukan pemeriksaan persiapan. Pemeriksaan persiapan ini untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Yang pertama, hakim wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. Kemudian dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan bila dalam jangka waktu yang telah diberi, yaitu selama 30 hari masih belum menggunakan gugatan yang diajukan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima dalam keputusan ini dan tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat mengajukan gugatan baru setelah pemeriksaan persiapan. Jika dinilai itu telah sesuai, baru lanjut ke pemeriksaan jembatan dan jawab dengan jawab, kemudian kesimpulan, dan yang terakhir itu pembacaan keputusan oleh majelis hakim. Nah, jika kebutuhan tersebut dinilai seorang puas oleh pengurai, maka dapat menggunakan upaya hukum yaitu banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Bila dirasa belum puas, maka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan jika kurang kuat, maka dapat menggunakan upaya untuk luar biasa kepada Mahkamah Agung dengan syarat harus ada bukti yang baru. Jika keputusan majelis hakim mengabulkan gugatan dari penggugat, maka tergugat diwajibkan untuk mencabut putusan tata usaha negara yang bersangkutan atau mencabut keputusan tata usaha negara dan menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru. Kemudian jika penggagas adalah ada permohonan ganti rugi dan dikabulkan dalam pengadilan, maka tergugat diwajibkan untuk memberikan ganti kepada pengguna. Jika penggugat meminta permohonan rehabilitasi dan dikabulkan oleh pengadilan, maka itu merupakan kewajiban tergugat untuk memberikan rehabilitasi kepada pengumuman. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.